Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, 12 Mei 2020 yang bertepatan dengan 19 Ramadan. Perjalanan Ramadan kita sudah mau sepertiga terakhir. Di hari Kamis itu kita sudah akan memasuki sepertiga terakhir, sepertiga kedua kita hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali ke materi kita pada hari ini tentang pemberdayaan wakaf. Hari ini, waktu ini sudah 2 bulan ini hampir seluruh dunia sedang goncang. Sebuah wabah yang mungkin saja tidak banyak terprediksi oleh banyak orang, tidak banyak terprediksi oleh berbagai negara, bahkan sikap-sikap ngentengno adanya wabah ini awal-awal mula di Indonesia pun juga terjadi. Wabah yang kemudian mendegradasi hampir seluruh tatanan ekonomi di dunia. Dampak COVID-19 ini begitu luas. Tidak hanya bagi kita. Banyak kemudian pekerja dari para investor, orang-orang kaya pun juga hampir semuanya terdampak. Para pebisnis terdampak. Mal-mal yang hari ini biasanya di tahun-tahun sebelumnya menjadi ajang lebaran dalam tanda kutipnya para pengusaha, para pedagang, baik mulai makanan, pakaian, dan seterusnya, hari ini terdampak. Kemarin terekspos foto dari mal yang terkenal di Surabaya, Mall Rakyat Jelata, artinya mall kita semuanya, Royal Plaza, yang biasanya ketika buka maghrib itu begitu penuh. Bahkan sebagian berpendapat kalau untuk mendapatkan kursi saja susah. Tapi di hari ini, kemarin terus ada beberapa foto yang terlampir kosong melompong, tak ada orang satupun di tempat-tempat food court. Ini dampak ekonomi yang kemudian belum kita bicara dampak psikologis, bagaimana teman-teman kita, adik-adik kita, mungkin anak-anak kita sebagian besar mengalami era di mana mereka harus belajar di rumah hampir lebih 2 bulan tanpa kepastian kapan akan kembali ke sekolah. Dan masih banyak lagi, terutama kaitannya dengan ekonomi. Kenapa kemudian kita bicara ekonomi? Karena kita tahu bahwasanya pada dasarnya ada 2 dimensi yang terkandung dalam muatan wakaf. Dimensi yang pertama adalah dimensi hablum minallah. Dimensi bagaimana agar orang mewujudkan cintanya kepada Allah dengan menyerahkan harta benda yang dicintainya untuk kepentingan di jalan Allah. Akan tetapi ada dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua adalah wakaf bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam yang dengannya diharapkan mampu untuk memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat di sekitar pengelolaan harta-harta wakaf itu.
Bagaimana hari-hari ini misalnya Badan Wakaf Indonesia BWI sangat gencar menyampaikan bahwasanya wakaf itu bisa digunakan atau anggaran atau dana wakaf itu mampu untuk bisa digunakan sebagai salah satu ini diantaranya yang dikaji di BWI, wakaf produktif bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Artinya konsep ini harapannya dengan seperti apa sih maunya agar wakaf itu bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam. Maka selain kita kemarin mengkaji tentang hukum wakaf ya, kedua kita bicara bagaimana memberdayakan wakaf sebagai salah satu pusat sumber ekonomi. Oke, kita ke sini dulu. Data wakaf di Indonesia. Kita bicara ini. Ini dari Badan Wakaf Indonesia, penggunaan atau wakaf di Indonesia itu di sekitar sini pemanfaatannya. Tidak banyak kemudian yang digunakan sebagai salah satu sumber ekonomi. Mungkin ini bisa sarana umum bisa dalam bentuk pasar dan seterusnya ini. Tapi yang banyak sarana keagamaan dalam bentuk masjid, pesantren, lembaga pendidikan dan lain-lainnya. Sarana pendidikan masuk di sini, 15% di Indonesia. Mulai perguruan tinggi, SD, SM, MI, ada madrasah, pesantren dan seterusnya ada di sini. Lebih banyak sarana keagamaan, masjid, musola dan lain-lain. Ada kemudian yang digunakan untuk tanah makam, panti asuhan, sarana umum dan sarana kesehatan dan sarana olahraga. Ini data wakaf di Indonesia tahun sekitar 2008, 2009, 2016, 15-16. Persentase data wakaf di Indonesia yang digunakan seperti ini. Yang kedua, kita bicara tentang wakaf produktif, artinya tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif dari total. Artinya ada 23% sebenarnya lahan-lahan yang digunakan untuk produktif. Dari 23% itu 83% data pemanfaatan harta wakaf, 83% baru digunakan untuk sawah atau kebun. Yang kedua, ada pertokoan sebanyak 30% dan yang terakhir sebanyak 4% digunakan kolam ikan. Pemanfaatannya masih tradisional. Sawah atau kebun berarti kan tidak dimanfaatkan dengan baik. Hasilnya saja mungkin dipetik, tapi mungkin pemanfaatannya lebih baik dan seterusnya, manajemen pengelolaannya belum banyak dilakukan. Ini data pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif di Indonesia dari keseluruhan total 23% itu. Maka ketika kita bicara tentang potensi wakaf, banyak data yang menunjukkan hampir sama kemarin ketika kita bicara tentang zakat. Kita bicara tentang potensi tanah wakaf di Indonesia itu sangat besar ternyata. Ini data di beberapa provinsi yang sebenarnya tidak banyak mengakses ke beberapa wilayah yang lainnya. Tapi Pulau Jawa dan DKI Jakarta, ada kemudian Aceh yang beberapa dilakukan penelitian di sana. Ada 134.237 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di BPN. Ini data sebelum ada kebijakan tentang sertifikat massal gratis itu. Ini mungkin akan bertambah dengan kebijakan yang seperti saat ini. Luas tanahnya total di seluruh Indonesia perkiraan menurut dari data BPN itu yang sudah tersertifikatkan, artinya lahan-lahan tanah wakaf yang sudah tersertifikatkan di Indonesia yang berbunyi bahwasanya ini hasil wakaf itu adalah sebanyak 111.481.173 meter persegi. Tapi kan tidak utuh, terpisah-pisah. Dengan demikian
luas tanah rata-rata hampir 1000 meter persegi. Dengan total lahan sekian di Indonesia ini, maka lahan yang ada, lahan wakaf di Indonesia yang sudah tersertifikatkan itu sekitar 1000 meter persegi. Luas, sangat luas. Kalau ini bicara tentang klasternya, luas tanah wakaf bersertifikat Indonesia, tanah wakaf yang sudah bersertifikat, klaster lahannya antara 200 sampai 500 meter persegi, ada 5000 bidang. 501 sampai 1000 meter persegi, 2982 bidang. Yang ini di atas 10 meter persegi, 10.000 meter persegi, ada 1085 bidang tanah dengan luas lebih dari 10.000 dan total luasnya adalah 31 juta sekian. Andaikan kemudian ketika kita bicara total lahan yang ada di Indonesia seperti ini, luas di mana dan bisa dimanfaatkan dengan baik, harapannya kan pemanfaatan lahan ini bisa juga mengangkat potensi ekonomi yang ada di masyarakat kita. Di antaranya juga kaitannya dengan musim pandemi seperti ini. Bagaimana kemarin kemudian ketika mulai wapres sampai ke beberapa orang, para pengambil kebijakan diantaranya di bidang keagamaan, menteri, wapres, MUI bahkan, sampai kemudian menyampaikan beberapa hal agar kemudian dikarenakan musim pandemi seperti ini, agar orang mengeluarkan zakat itu dimajukan, lebih diawalkan, tidak memilih di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Harapannya apa? Agar kemudian ini bisa membantu ekonomi sebagian besar masyarakat kita yang saat ini terdampak. Bayangkan dengan sekian luas lahan ini, andaikan kemudian kita mampu mengelolanya dengan baik, akan banyak memberikan dampak yang signifikan sebagai bagian dari salah satu sumber kekuatan ekonomi di masyarakat kita. Yang ini data Jawa Timur dan Madura, termasuk salah satu yang terluas di Pulau Jawa. Artinya lahan wakaf di di Jawa Timur itu yang paling besar di Pulau Jawa setelah Jakarta. Oke, kenapa kita kemudian bicara tentang ekonomi, tentang ketahanan ekonomi dan lain-lainnya? Ini perintah wakaf, perintah undang-undang. Di dalam Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, di pasal 5 dijelaskan, wakaf itu berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta benda wakaf, baik untuk kepentingan ibadah, memajukan kepentingan ibadah, dan memajukan kesejahteraan umum. Ini perintahnya. Perintah dalam undang-undang wakaf yang kemudian mengalami beberapa kali mengalami tarik ulur dan seterusnya, sampai kemudian di Indonesia disepakati bahwasanya dan diputuskan undang-undang wakaf, harapannya agar menjadi salah satu sumber potensi dan substansi ekonomi wakaf. Di sini juga disebutkan tentang perintah di dalam itu, diantaranya di dalam pasal 22 juga disebutkan bahwa wakaf itu selain pasal 5 ini, di pasal 22 Undang-Undang Wakaf sebagai sarana kegiatan ibadah. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan sudah banyak yang kemudian dilakukan. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, beasiswa, ini masih jarang. Kan? Jarang kemudian ketika masjid menerima sawah atau tanah wakaf itu, kemudian akhirnya masjid memberikan donasi kepada masyarakat, karena lebih banyak masyarakat yang memberikan infak sedekahnya ke masjid, kan?
kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksud di dalam undang-undang wakaf itu sendiri, paradigmanya, kita bicara tentang paradigma baru wakaf. Karena wakaf tidak lagi semata-mata hanya persoalan ibadah tadi itu, hanya hubungannya dengan Allah semata, tapi juga kaitannya dengan peranata keagamaan yang berperan sebagai indikator kebangkitan ekonomi. Tadi dari yang saya sampaikan, potensi wakaf begitu besarnya, maka bagaimana kemudian ketika kita sudah ada seperti ini, masyarakat kita seperti ini, kenapa toh masih belum banyak lahan-lahan, tanah-tanah wakaf atau kemudian harta wakaf itu dimanfaatkan? Problemnya di sini masih banyak. Kemarin minggu lalu kita bicara nadir, masih banyak nadir yang mengelola wakaf dengan cara konvensional. Oke kan? Masih banyak sekali. Biasanya masyarakat kita ketika melakukan wakaf ya sudah dipasrahkan ke masjid, diterima. Misalnya lahannya akan disewakan oleh masjid ke masyarakat, harta sewanya atau biaya sewa yang sudah disewa oleh masyarakat tadi sudah balik ke masjid. Masjid untuk bangun ini, bangun itu, pendanaan A, pendanaan B, dan seterusnya. Oke kan? Hanya wakaf dengan cara konvensional. Seperti itu modelnya. Banyak wakif yang menghendaki untuk tempat ibadah. Mindset orang yang berwakaf itu kan karena amal, ya, sedekah wakaf itu kaitannya dengan sedekah jariah yang akan harapannya mengalir terus. Ketika lahan itu digunakan oleh orang beribadah, digunakan sebagai masjid, maka harapannya orang yang beribadah itu bagi si wakif akan memberikan pahala yang terus-menerus mengalir kepada si wakif. Beda kemudian kalau memang lahan wakaf misalnya dipakai buat pasar misalnya. Karena di pasar mungkin saja bisa orang berpikirnya, oh, di pasar kan banyak juga keculasan, banyak orang yang memainkan timbangan dan seterusnya. Itu kan berarti diantaranya, oh nanti akhirnya pasar menjadi salah satu sumber kejelekan orang, dan itu jangan-jangan nanti kejelekan ini karena orang si wakif memberikan tempat untuk bertransaksi di situ, maka amaliyahnya, amal keburukan orang yang melakukan transaksi di tempat itu akan mengalir kepada si wakif. Ini kan mindset yang ada di wakif itu sendiri. Pengennya tempat ibadah, karena dengan tempat ibadah ya pikirannya ini pasti akan baik dan bagus. Yang ketiga, anggapan menyalurkan harta sebagai pemberdayaan ekonomi berpotensi menyulut konflik. Ya, kenapa kemudian demikian? Nanti kalau kemudian lahan itu digunakan sebagai tempat ekonomi dan kemudian berhasil, kadang orang itu kan akhirnya mikirnya macam-macam kepada nadirnya. Oh, nadir itu mendapatkan bagian sekian-sekian. Oh, nadir itu mengambil dari keuntungan harta wakaf yang sudah diwakafkan si wakif dan seterusnya. Itu kan diantara, dan juga kadang kemudian menimbulkan konflik antar orang. Kemarin ketika kita bicara nadir, ada nadir organisasi, ada nadir kelompok, dan ada nadir perorangan atau individu. Maka meskipun di individual dalam PP 42 tahun 2006 disampaikan individual itu tidak boleh, dalam undang-undang, di dalam penjelasannya PP itu maksud individual atau perorangan itu minimal terdiri dari 3 orang yang salah satunya menjabat sebagai ketua. Tidak boleh kemudian hanya satu orang, misalnya saya sendiri atas nama nadir, saya perorangan, saya akan memanfaatkan atau mengalokasikan harta wakaf itu. Perintah undang-undang tetap meskipun individual, tapi minimal ada 3 orang yang disetujui oleh BWI sebagai nadir perorangan. Nah, dengan kemudian andaikan kemudian harta wakaf itu bisa menjadikan salah satu sumber ekonomi yang besar, itu kan
orang mikirnya kan akan macam-macam. Nah, itu kan kemudian takutnya kemudian akan menyurut konflik. Yang keempat, lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stakeholders wakaf. Banyak para pengelola wakaf itu masih ya tadi balik lagi ke model konvensional ini tadi, banyak masih belum mau untuk keluar dari zona nyamannya dalam pengelolaan harta wakaf. Maka agar problem pengelolaan wakaf dengan bicara tentang problem pengelolaan wakaf dan potensi wakaf yang besar di Indonesia sebagai salah satu sumber kekuatan finansial ekonomi masyarakat atau umat, di antaranya yang perlu kita lakukan adalah dengan cara melakukan pemberdayaan. Apa toh sebenarnya yang kita maksud dengan pemberdayaan itu? Ada beberapa definisi yang bisa kita ambil, di antaranya pemberdayaan itu bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Maksudnya adalah agar kemudian dengan model pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok atau orang-orang tertentu, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu untuk melakukan hal-hal tertentu, misalnya lemah, tidak beruntung dan seterusnya, itu mampu untuk meningkatkan kekuasaan. Yang kedua, definisi yang lain, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Maka harapannya kemudian dengan pemberdayaan, dari definisi ini kita bisa melihat bagaimana caranya memberikan kail kepada masyarakat yang lemah dan tidak beruntung. Yang lemah dan tidak beruntung di sini bagaimana caranya diberikan kail, bukan hanya umpan, maka diberikan keterampilan, memberdayakan itu diantaranya agar kemudian mampu memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan. 3. Ada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Dan yang keempat, terakhir, definisi pemberdayaan, ini suatu cara agar masyarakat, komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau bahkan berkuasa atas kehidupannya. Yang secara umum bisa kita maknai pengertian secara luasnya adalah serangkaian, disebutkan di sini serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk dalam individu-individu yang mengalami kemiskinan. Kenapa kemudian kita bicara tentang masalah-masalah kemiskinan? Karena kemiskinan itu kadang kemudian menyebabkan kekufuran. Di dalam hadis juga dijelaskan, karena bukan kemudian dalam arti kafir misalnya, bukan, akan tapi kadang mensyukuri nikmat dan seterusnya. Ada beberapa alasan empati Nabi SAW misalnya terhadap masalah-masalah kemiskinan. Yang pertama misalnya karena kemiskinan yang menjerat umat Islam akhirnya membuat mereka itu tidak memiliki banyak waktu untuk mengingat Allah, untuk beribadah. Mereka mengejar harta agar kemudian bisa untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhan makannya, kebutuhan kesehariannya. Sehingga ini diantaranya yang kemudian kadang seringkali menyebabkan orang melupakan Allah. Kesulitan, kemiskinan dan kesulitan sehari-hari yang menimpa seseorang, apalagi dalam masa pandemi ini, membuat seseorang tidak bisa mendapatkan kedamaian berpikir guna merenungkan kebesaran Allah serta keindahan Islam yang ada ngumpat saja hari ini.
bagaimana kemudian kita mengumpat dan seterusnya kaitannya dengan pandemi ini. Ini kan kemudian ya itu tadi, fakir itu menyebabkan kufur atas nikmat dan seterusnya. Maka apa yang kemudian dilakukan kaitannya dengan dari hal ini, dari pengertian ini, kita bicara bahwasanya yang dimaksud sebagai pemberdayaan adalah bisa kita pahami sebagai sebuah proses dan tujuan, yakni proses pemberdayaan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah tujuan, ya berarti konsepnya bicaranya tentang ini tentang kekuasaan, tentang kemakmuran dan lain-lainnya. Sehingga ketika kita bicara pemberdayaan wakaf, ini kita tidak bisa bicara tentang sebuah proses instan, tapi harus melalui berbagai macam tahapan-tahapan tertentu. Oleh sebab itu, dalam konteks manajemen wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat, tentu harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Ada menurut konsepnya Aziz di bukunya Prof. Ali Aziz ketika menyampaikan tentang pendekatan sosiokultural dalam pemberdayaan masyarakat, model-model pemberdayaan masyarakat, beliau menyampaikan bahwasanya dalam pemberdayaan wakaf setidaknya proses dan tahapan itu melalui membantu masyarakat dalam menemukan apa saja masalah yang dihadapi selama ini. Jadi ketika kita bicara tentang pemberdayaan, berarti kita terjun ke masyarakat nih. Kita gali apa toh masalahnya, masalah ekonominya apa. Kenapa misalnya warga Madura itu misalnya banyak yang kemudian keluar kota, banyak yang kemudian keluar daerah Madura untuk bekerja, meninggalkan tempat tinggalnya. Apa masalahnya? Misalnya lahannya gersang dan lain-lainnya, sumber ekonominya lemah, atau sumber daya alamnya tidak bagus dan seterusnya. Ini kan kemudian tahapan-tahapannya. Tahapan untuk mencari informasi, membantu masyarakat dalam menemukan apa saja masalah yang dihadapi selama ini. Baru yang kedua, setelah kita mendapatkan masalah dalam masyarakat, kita lakukan apa? Analisis, kajian terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Secara partisipatif maksudnya kemudian analisa kajian terhadap permasalahan tersebut kita mengkaji bersama dengan masyarakat di sini. Oke, bersama dengan masyarakat, tidak kemudian kita datang ke sana ke masyarakat, kita tanyai, kita analisis sendiri maunya kita. Tapi yang kemudian disebut dengan manajemen partisipatif itu melibatkan mereka dalam kajian, dalam analisa juga. Ketiga, baru kemudian setelah kita analisis, kita kaji, pasti kan akan muncul berbagai macam problem, masalah, dan kemudian cara penyelesaiannya. Maka bagaimana caranya kita memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Pasti kan banyak ketika kita berhadapan dengan masyarakat muncul ini A, B, C, D, E. Maka 1, 2, 3, 4, 5 mana di antara 1, 2, 3 4, 5 itu misalnya yang kemudian menjadi skala prioritas, mana yang paling lebih berkaitan dengan ekonomi misalnya, atau yang kemudian yang kita butuhkan A, B, C dan seterusnya. Baru kemudian setelah kita tentukan bersama dengan masyarakat apa yang perlu diselesaikan dalam satu waktu itu, kita keempat mencari cara penyelesaian masalah yang dihadapi, diantaranya melakukan pendekatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu cara penyelesaiannya yang kemudian setelah mendapatkan cara penyelesaiannya berbasis sosiokultural, kita lakukan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, keenam, setelah kita melakukan itu, kita evaluasi nih. Evaluasinya sudah benar enggak?
Kalau masih belum benar, kita cari ke prioritas masalah lagi. Kita balik lagi ke sini. Kalau masih belum benar, ini ada problemnya di mana? Nah, harapannya kemudian dengan kita melakukan pemberdayaan, model langkah-langkah partisipatif dalam pemberdayaan wakaf ini, kita bisa mencari maunya masyarakat seperti apa, keinginannya seperti apa, cara kita menyelesaikannya bagaimana, dan evaluasi kita atas ide-ide yang kemudian sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Setelah kemudian kita tadi dengan konsep proses dalam pemberdayaan wakaf, tapi kita tetap harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip dasar pemberdayaan wakaf. Manajemen pemberdayaan wakaf tentu harus memiliki atau kemudian mengikuti prinsip-prinsip dasar pemberdayaan. Yang pertama, prinsip yang kemudian perlu dibangun di dalam pemberdayaan wakaf yang pertama adalah prinsip kebutuhan. Artinya, program pemberdayaan wakaf yang dibuat harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam konteks ini tentu tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik material, tetapi juga material. Misalnya ada kemudian setelah melakukan kajian pemberdayaan tadi, ini kayak beberapa lembaga wakaf ada yang kemudian akhirnya membuat sumur wakaf. Masyarakat di daerah tertentu karena kesulitan air, bagaimana cara kemudian mendapatkan sumber air yang baik, maka harta wakaf digunakan untuk membuat sumur wakaf yang sumurnya bisa digunakan oleh masyarakat di sana berbasis kebutuhan. Yang kedua, prinsip partisipasi. Hal ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola wakaf. Mulai dari proses bagaimana perencanaannya dalam proses manajemen, bagaimana kita planning, kita organizing, kita actuating atau kemudian action, kita evaluasi, bagaimana kemudian pengembangannya. Prinsip partisipasi ini dalam rangka yang pertama mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan. Kalau kita hanya datang memberikan program atau memberikan arahan begini, masyarakat mungkin akan apatis dengan itu. Tapi kalau kemudian kita datang dalam rangka mengajak mereka secara aktif dalam mengelola harta wakaf, setidaknya bisa mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan. Misalnya kita berikan alasan itu ke takmir masjid yang mengelola lahan wakaf. Dengan melibatkan mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua, dalam rangka kenapa kemudian kita bersikap partisipatif dalam pemberdayaan wakaf, perlunya untuk partisipatif adalah meningkatkan kualitas partisi masyarakat dari sekedar yang selama ini sebagai objek wakaf menjadi subjek. Jadi ya tidak hanya kemudian ini lahannya, ini wakafnya dan seterusnya, bagaimana kemudian masyarakat secara umum, secara yang kemudian mau terlibat untuk itu bersikap aktif, tidak hanya pasif. Yang ketiga, menyegarkan dan meningkatkan efektivitas fungsi peran pemimpin lokal dengan kemudian partisipasi, misalnya kepala desa diajak, ketua takmir masjid diajak, kiai-kiai yang ada di sana diajak untuk memikirkan bagaimana enaknya dalam pemberdayaan wakaf itu. Yang ketiga, prinsipnya prinsip keterpaduan, yakni mencerminkan adanya upaya memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, konteksnya ini adalah nazir misalnya tidak dimonopoli sekelompok orang dan ahli, tetapi terbuka bagi siapapun yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan berpijak pada nilai-nilai universalitas Islam. Biasanya kalau di desa misalnya, nazir kan hanya dimonopoli oleh takmir masjid saja, misalnya ketua dan seterusnya, atau kemudian orang-orang yang berpengaruh, hanya orang-orang yang berpengaruh di sana hanya dimonopoli oleh orang-orang itu. Maksudnya dengan konsep pemberdayaan ini, maksudnya adalah
agar masyarakat terlibat aktif, tidak hanya dimonopoli orang tertentu saja. Nadir itu siapapun yang kemudian mau untuk berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat, yang kemudian berpijak pada nilai-nilai keislaman terkait dengan wakaf, karena ini balik lagi tadi kaitannya dengan ada kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang sosial, kita bicara tentang prinsip ilahiyah, prinsip tentang insaniyah. Maka wakaf harus dikelola dengan sistem-sistem yang menggunakan prinsip keislaman. Yang keempat terakhir bicara tentang prinsip dasar pemberdayaan wakaf adalah kemandirian, yakni menekankan bahwa kegiatan atau program pemberdayaan wakaf itu disusun dan dilaksanakan berdasar kemampuan dan sumber-sumber potensi yang dimiliki masyarakat. Keterlibatan pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga, hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai fasilitator dan transformatif. Artinya, jika misalnya kita punya lembaga tertentu, kita sebagai misalnya FKIS lah di sini, kita berikan pemberdayaan kepada masyarakat nih. Kita berikan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf. Jadi bicara kebutuhan, bicara partisipasi, bicara keterpaduan, maka tujuannya adalah kemandirian. Setelah mereka mampu melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan ini, sudah kita beralih lagi ke masyarakat B misalnya. Ini tadi masyarakat A. Mereka mandiri sudah. Kita lembaga outsider dari sini, dari desa atau lembaga atau wilayah-wilayah tertentu ini, kita keluar, kita cari lagi kapan lagi lembaga B, cari lagi ke lembaga C. Ini adalah bicara tentang prinsip pemberdayaan wakaf. Meskipun kita bicara tentang 4 prinsip pemberdayaan tadi, bicara tentang prinsip kebutuhan, prinsip partisipasi, prinsip keterpaduan, prinsip kemandirian, akan tetapi kita juga, karena kita bicara tentang dimensi pemberdayaan wakaf itu sangat luas dan kompleks, bisa saja ada anggapan bahwa salah satu atau beberapa dimensi lebih fundamental daripada yang lainnya. Misalnya, banyak orang berpendapat bahwa pemberdayaan spiritual atau personal merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lainnya. Maka kita akan banyak menemukan maksud-maksud di dalam ketika kita melakukan pemberdayaan, misalnya tadi kaitannya dengan prinsip kebutuhan dan seterusnya, misalnya akan menemukan dimensi-dimensi yang diinginkan oleh masyarakat. Apakah sebenarnya yang kemudian diinginkan oleh masyarakat itu? Ada yang mungkin lebih ke personal atau spiritual, ada yang ke kaitannya dengan sosial ekonomi, kaitannya dengan politik, budaya, lingkungan, dan lain-lainnya. Maka manajemen pemberdayaan wakaf ini harus terpadu antara pemberdayaan bidang keagamaan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan, dan lain-lainnya, karena kaitannya dengan tadi kembali lagi ke prinsip keislaman. Maka sebagai bahan perbandingan ada beberapa dimensi pemberdayaan yang strategis dan perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam kaitan ini, manajemen pemberdayaan wakaf bagaimana meletakkan tugas utama melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi, baik secara kultural maupun secara struktural. Dalam hubungan ini, maka sasaran distribusi harta benda wakaf biasanya termasuk misalnya wakaf uang, wakaf untuk masyarakat miskin dan kaum pinggiran lainnya. Yang kedua, dimensi pemberdayaan wakaf, ada kemudian pemberdayaan sosial. Hal ini bertujuan bukan hanya agar terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan kebutuhan dasar atau basic needs, tapi juga harapannya agar kemudian sampai pada peningkatan kapasitas dan otoritas masyarakat.
Kebutuhan dasar atau basic needs tidak dipahami hanya terbatas kepada kebutuhan minuman, kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan semata, melainkan juga pemberdayaan sosial atau basic needs, ya berbasis pemberdayaan sosial itu yang kaitannya dengan agar terpenuhinya kebutuhan dasar diantaranya adalah mencakup kebutuhan bagaimana menciptakan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja dan berprestasi secara fair, dan tentu saja kaitannya dengan aktualisasi spiritual. 3. Pemberdayaan politik. Dalam hal ini, manajemen pemberdayaan wakaf bisa memposisikan arah pemberdayaan antara lain sebagai kekuatan moral, sehingga aktivitas politik masyarakat bukan tujuan untuk menggulingkan dan merebut kekuasaan pemerintah, tetapi untuk menegakkan moralitas. Karena di mata rakyat, kekuatan pemerintah pada hakikatnya bukan karena kekuatan ekonomi dan militernya semata, tetapi lebih didasarkan bagaimana kekuatan moralnya, yakni terciptanya clean government, good governance, atau pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, tidak korup, terbuka, profesional, akomodatif, demokratis, dan mengajak masyarakat bermitra. Arah pemberdayaan politik ini harapannya agar masyarakat mampu menjawab perangkap kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural itu tadi. Keempat, ada pemberdayaan budaya. Pemberdayaan budaya yang dimaksudkan di sini adalah persoalan budaya sesungguhnya adalah persoalan ekspresi daya-daya rohani manusia yang berkaitan dengan nilai kebenaran, logika, keindahan, kita bicara estetika, kebaikan, dan etika. Maka kebebasan daya rohani harus dikembangkan secara terbuka dalam rangka menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat dan berdampak munculnya konflik nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konflik inilah yang nilai-nilai atau konflik nilai-nilai itulah yang kemudian terbawa sendirinya oleh hukum perubahan masyarakat. Karenanya pasti akan terjadi. Dalam konteks ini, fungsi manajemen pemberdayaan wakaf harus diarahkan untuk pemberdayaan budaya agar masyarakat bisa tumbuh, agar realitas keanekaragaman sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan politik, kesukuan dan keagamaan atau pluralitas masyarakat tidak memicu terjadinya konflik ke arah yang bersifat memunculkan perusakan terhadap persatuan kebangsaan, persatuan keagamaan. Akhirnya kemudian dengan pemberdayaan kebudayaan tadi bisa agar harapannya dapat meningkatkan kematangan kita, bagaimana kita berbudaya, bangsa, dan berkeadaban. Yang kelima, kaitannya dengan pemberdayaan pendidikan. Kalau ini tidak bisa disampaikan banyak mungkin karena pemberdayaan pendidikan bahwa salah satu fungsi manajemen pemberdayaan wakaf yang paling tua adalah fungsinya dalam rangka untuk mendidik masyarakat. Dalam sejarah wakaf Islam misalnya kes wakaf ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Dalam hadisnya Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis, memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan. Adapun caranya adalah misalnya dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Pemberdayaan wakaf didasarkan pada beberapa prinsip yang bagus, diantaranya kaitannya dengan acuan manajemennya, kaitannya dengan konsep epistemologi Islam, yang kemudian acuan manajemen pemberdayaan wakaf harus didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan sumbernya, dan macam-macamnya ini. Tidak boleh kemudian tidak diarahkan kepada acuan manajemen selain pada konsep epistemologi Islam. Yang kedua kaitannya dengan pelaku.
kaitannya dengan manusianya, bagaimana kemudian agar manusia sebagai pemegang lahan atau kemudian harta wakaf itu memegang fungsi-fungsi kekhalifahan dan agar kemudian terjaga kerangka ukurnya atas iman dan nafsunya. Orang kalau kemudian misalnya nadir memegang harta wakaf misalnya, maka dia harus bisa secara pelaku prinsip manajemennya, bagaimana cara menundukkan nafsunya atas imannya. Ketiga, kaitannya skala waktu, karena wakaf, prinsip manajemen pemberdayaan wakaf, kita tidak hanya bicara tentang kehidupan akhirat, dunia dan akhirat semata misalnya, tapi juga menjangkau alam malakut, alam sebelum diciptakannya manusia itu sendiri. Keempat, bicara tentang kerangka, manajemen ini kaitannya dengan bahwasannya, kerangka pemberdayaan wakaf adalah kita bicara sebagai fardu ain. Maka meskipun wakaf itu sendiri kan fardu kifayah nih. Fardu kifayah yang kemudian bolehlah kalau ada orang sudah melaksanakan sudah cukup. Tapi pemberdayaannya, kita bicara pemberdayaannya, ini kita hukumi fardu ain, wajib ain untuk kepentingan itu tadi. Ini dalam kerangkanya. Yang kelima, kaitannya dengan kaidah wakaf atau pemberdayaan wakaf bernilai ibadah, maka kita niatkan hanya karena Allah. Yang kemudian terakhir kita bicara tujuan, sama kemudian dengan prinsip manajemen pemberdayaan wakaf adalah dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Jadi manajemennya kaitannya dengan kembali ke sumber-sumber hukum Islam dan aturan yang ada, pelakunya bagaimana caranya kita menundukkan ketika para nadir wakaf misalnya, bagaimana menundukkan nafsunya di atas nafsunya berdasarkan keimanannya. Skala waktunya kita bicara tentang penciptaan dan seterusnya. Kerangkanya antara fardu ain dalam pemberdayaannya meskipun wakafnya fardu kifayah. Kaidahnya ibadah, kita memberdayakan itu tujuannya ya untuk mengharapkan keridhaan Allah, karena ini harapannya dengan ibadah, bukan semata-mata dalam kerangka untuk mengkayakan diri sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri kita sendiri. Ini kaitannya dengan konsep pemberdayaan wakaf yang harapannya dengan dilakukan model-model seperti ini, lahan atau harta wakaf itu memiliki kemanfaatan yang melebihi dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat kita selama ini, yang hanya kaitannya mungkin dengan tempat ibadah, mushola, masjid semata. Tapi harapannya agar wakaf itu memang bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam dengan melakukan manajemen pemberdayaan wakaf yang baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kebaikan pada hari ini, kita bisa menjalankan perintah agama kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.